Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC pada persamaan kuadrat. Cara mencari akar-akar persamaan kuadrat, yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus atau lebih dikenal dengan rumus ABC, di mana rumusnya adalah X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Contoh, carilah akar-akar persamaan berikut ini. Nomor 1, X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Yang kedua, 2X kuadrat kurang 7X kurang 15 sama dengan 0. Yang ketiga, X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Penyelesaiannya, yang pertama kita dengan cara pemfaktoran, yang nomor 1 adalah X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Ingat ke rumus umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah min 15. Nah, untuk cara pemfaktoran, langkah pertama, karena di sini A-nya sama dengan 1, maka berapa kali berapa supaya jadi C, dan berapa tambah berapa supaya jadi B. Nah, di situ C-nya adalah min 15 dan B-nya adalah min 2. Nah, berarti kalau perkalian 15 itu ada antara 1 15 sama 3 15. Nah, karena penjumlahannya 2 berarti cocok dengan 3 15. Karena di sini kalau dijumlahkan itu negatif, maka bilangan yang paling besar itu yang negatif. Berarti cocoknya adalah min 5 kali 3, karena min 5 kali 3 adalah min 15, dan min 5 tambah 3 adalah min 2. Kemudian setelah itu, kita faktorkan dari X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0, berarti jadi X min 5 diambil dari sini, dikali dengan X tambah 3 kita ambil dari sini, sama dengan 0. Nah, untuk X1 berarti X kurang 5 sama dengan 0, dan untuk X2 adalah X tambah 3 sama dengan 0. Kita pecah pemfaktoran ini ya. Nah, kemudian 5 ini kita kekanankan jadi min 5 ini kita kekanankan jadi 5, maka kita dapat X1-nya itu 5. Kemudian X2-nya 3 kita kekanankan jadi min, maka X2-nya adalah min 3. Jadi akar-akar persamaan dari X kuadrat kurang 2X kurang 15 adalah X1-nya 5 dan X2-nya adalah min 3. Untuk selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu 2X kuadrat kurang 7X kurang 15 sama dengan 0. Akan kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Ingat ke rumus umum persamaan kuadrat, berarti di sini A-nya kita dapat 2, B-nya kita dapat min 7, dan C-nya kita dapat min 15. Nah, karena di sini A-nya tidak sama dengan 1, maka berapa kali berapa itu bukan B kayak A-nya sama dengan 1, tapi AC ya. Nah, kalau dijumlahkan itu B. Nah, di sini AC itu adalah 2 kali min 15. 2 kali min 15 adalah min 30. Nah, B-nya adalah min 7. Nah, perkalian 30 itu berarti antara 1 kali 30, 3 kali 10, 15 kali 2, sama 5 kali 6. Nah, karena di sini penjumlahannya itu harus sama dengan min 7, berarti 7 cocoknya adalah 3 dengan 10. Nah, di sini adalah min 7, karena 3 sama 10 berarti yang lebih besar harus negatif ya, karena kalau dijumlahkan hasilnya negatif, maka kita dapat adalah min 10 kali 3, karena min 10 kali 3 adalah min 30, dan min 10 tambah 3 adalah min 7. Nah, setelah itu beda cara dengan yang A sama dengan 0. Maka kita pecahkan min 7X ini dengan min 10X ditambah 3X. Min 10X kita dapat dari tadi ya. Nih, min 10 dari sini, 3 dari sini ya. Jadi min 7 kita pecahkan dan jadi min 10X ditambah 3X. Nah, setelah dipecahkan, kita faktorkan. Coba lihat, 2X kuadrat sama min 10X berarti yang kita bisa keluarkan,
Yang kita bisa kalikan di sini 2x bisa, di sini 2x, berarti cocok ya. 2x kali berapa supaya jadi 2x kuadrat, yaitu kali x. 2x kali berapa supaya jadi min 10x, yaitu kali min 5. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanannya kita tetap x min 5 kita tulis kembali. Nah, di sini kita isi angkanya itu dikali berapa supaya dikali dengan x hasilnya 3x dan dikali min 5 hasilnya min 15. Yang cocok itu adalah 3 karena ditambah 3 karena 3 kali x adalah 3x, 3 kali min 5 adalah min 15 sama dengan 0. Nah, untuk penulisannya, karena ini adalah jumlah, maka kita bisa jadikan kali, yaitu 2x tambah 3 dikali dengan yang ada di dalam kurung, yaitu x min 5 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita selesaikan, maka yang untuk x1 adalah 2x tambah 3 sama dengan 0, dan untuk x2-nya adalah x min 5 sama dengan 0. Oke, nah di sini untuk 2x tambah 3 sama dengan 0, 3-nya dikekanankan jadi negatif, maka jadi negatif 3, kita dapat x-nya berarti min 3 dibagi 2. Nah, untuk x2-nya berarti min 5 kekanankan jadi 5. Nah, kita dapat penyelesaian dari 2x kuadrat kurang 7x kurang 15, akar-akarnya adalah x1 sama dengan min 3/2 dan x2 sama dengan 5. Nah, untuk soal nomor 3, di sini adalah x pangkat 2 kurang 9 sama dengan 0. Ingat ke rumus umum persamaan kuadrat, berarti A-nya kita dapat 1, B-nya di sini karena tidak ada koefisien dari variabel X, maka B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan min 9. Nah, di sini karena A-nya sama dengan 1, maka berapa kali berapa sama dengan C. Kalau dijumlahkan sama dengan B. Nah, dikali C-nya itu sama dengan min 9. Kalau dijumlahkan sama dengan 0. Berarti yang cocok angkanya harus sama. Cuman tandanya beda, yaitu min 3 dengan 3. Ya, karena atau 3 kali min 3 dibalik juga boleh ya. Karena 3 kali min 3 min 9, 3 ditambah min 3 adalah 0. Kemudian kita faktorkan, berarti sama dengan yang nomor pertama, yaitu yang A sama dengan 1, X tambah 3 dikali dengan X min 3 sama dengan 0. Untuk X yang pertama adalah X tambah 3 sama dengan 0, berarti 3-nya kekanankan jadi negatif, maka X1 adalah min 3, dan untuk X2 sama dengan X min 3 sama dengan 0. Min 3 kita kekanankan, maka kita dapat X-nya sama dengan 3. Maka X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan 3 merupakan akar-akar persamaan dari X kuadrat min 9X sama dengan 0. Untuk selanjutnya, supaya ada perbandingan, contoh nomor 1 tadi kita kerjakan dengan pemfaktoran, sekarang kita kerjakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, soalnya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Langkah yang pertama, konstantanya kita pindahkan ke sebelah kanan atau C-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka negatif 15 dikekanankan jadi 15. Langkah selanjutnya harus dibagi dengan A. Supaya apa? Supaya A-nya jadi, supaya koefisien X kuadratnya jadi 1. Di situ A-nya adalah 1. Jadi sebetulnya tidak usah dibagi karena sama. Tetapi kalau misalnya A-nya lebih dari 1, nah itu harus dibagi dengan A. Maka X kuadrat kurang 2X dikurang 15. Nah, untuk selanjutnya, kedua ruas itu kita harus ditambahkan dengan B/2 kuadrat. Berarti di situ B-nya adalah min 2/2 kuadrat. B-nya adalah min 2/2 kuadrat. Min 2/2 adalah min 1. Maka kita kedua ruas itu tambahkan min 1 kuadrat sebelah kiri dan sebelah kanan juga min 1 kuadrat. Nah, sekarang kita selesaikan, berarti min 1 dikuadratkan adalah 1 ya. Berarti berapa kali berapa supaya jadi 1? Kalau dijumlahkan sama dengan min 2, yaitu X min 1 dan X min 1. Maka di sini adalah min 1 dikuadratkan 1, jadi 15 tambah 1. Atau X kurang 1 dikali X kurang 1 adalah X kurang 1 kuadrat. 15 tambah 1 adalah 16. Atau kita bisa loncat dari X kuadrat kurang 2X tambah min 1 kuadrat, itu jadi X min 1 dikuadratkan. Nah,
X min 1 kita dapat dari sini sama dengan 16. Loncat juga boleh ya. Nah, kemudian kita selesaikan. Kalau misalnya sebelah kiri kuadratnya mau dihilangkan, maka harus diakarkan. Sebelah kiri akarkan, maka sebelah kanan juga harus diakarkan. Jadi akar 16. Nah, karena kuadrat diakarkan itu berarti pangkatnya jadi 1. Maka jadi X min 1 sama dengan akar 16. Kita tahu akar 16 adalah plus minus 4. Maka untuk X-nya di sini min 1 kita ke kanan kan jadi positif. Maka untuk X-nya adalah plus minus 4 tambah X1. Nah, untuk X1 berarti di sini kita ambil X-nya positif berarti 4 tambah 1 berarti 5. Dan untuk X2 kita ambil 4-nya ini yang negatif karena plus minus. Maka kita dapat min 4 tambah 1 adalah min 3. Nah, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna kita dapat X1-nya adalah 5, X2-nya adalah min 3. Samakan dengan cara pemfaktoran. Selanjutnya, nomor 2 kita selesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang sebelah kiri adalah dengan cara pemfaktoran supaya kita ada pembanding ya. Nah, kita tulis 2x kuadrat kurang 7x kurang 15 sama dengan 0. Langkah pertama konstantanya kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti min 15 ke kanan kan jadi 15. Untuk langkah selanjutnya kita bagi dengan A ya, kedua ruas kita bagi dengan A karena supaya dapat A-nya itu nanti koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1. Di situ A-nya adalah 2, maka semua ruas dibagi dengan 2, yaitu 2 per 2 X kuadrat dikurang 7 per 2 X kuadrat sama dengan 15 per 2. Berarti di sini jadi X kuadrat kurang 7 per 2X sama dengan 15 per 2. Untuk langkah selanjutnya yaitu kedua ruas dijumlah dengan B per 2 kuadrat. Nah, untuk B-nya kita ambil dari B yang baru yaitu min 7 per 2. Berarti B per 2 kuadrat itu jadi min 7 per 2 dibagi 2 kuadrat. Nah, min 7 per 2 dibagi 2 itu sama saja dengan min 7 per 2 kali 1 per 2. Berarti jadi min 7 per 4 kuadrat. Maka kedua ruas harus dijumlah dengan min 7 per 4 kuadrat. Maka hasilnya adalah X kuadrat kurang 7 per 2X tambah min 7 per 2 min 7 per 4 kuadrat ditambah 15 per 2 ditambah min 7 per 4 kuadrat. Untuk X kuadrat kurang 7 per 2X ditambah negatif 7 per 4X kuadrat, ini kalau kita faktorkan sama saja dengan X min 7 per 4 dikali X min 7 per 4. Berarti di sini sama saja dengan X min 7 per 4 kuadrat. Kita mau loncat dari X kuadrat dikurang 7X ditambah min 7 per 4X kuadrat langsung ke X min 7 per 4 kuadrat juga boleh. Ini sudah pasti betul kalau misalnya kita yang B per 2 kuadratnya ini betul. Ya, ini sudah pasti betul. Maka kita dapat X min 7 per 4 kuadrat sama dengan 15 per 2 ditambah min 7 per 4 kuadrat. Nah, dari hasil yang tadi kita selesaikan berarti X min 7 per 4 kuadrat masih tetap ini min 15 per 2 ditambah min 7 per 4 dikuadratkan. Kalau min dikuadratkan jadi positif, 7 dikuadratkan jadi 49, 4 dikuadratkan jadi 16 ya. Nah, kemudian kita samakan penyebut berarti ini 2 itu jadi 16. 16 dibagi 2 8. 8 kali 15 adalah 120. Maka 120 ditambah 49 ada 169. Jadi 169 per 16. Sebelah kiri kita akarkan, sebelah kanan juga akarkan. Kuadrat diakarkan berarti jadi pangkatnya 1. Nah, kemudian sebelah kanan jadi akar 169 per 16. Maka akar dari 169 per 16 adalah plus minus dari akar 169 adalah 13, akar dari 16 adalah 4. Maka kita dapat X-nya itu kalau misalnya min 7 per 4 ke sebelah kanan kan jadi positif. Kita dapat X-nya adalah plus minus 13 per 4 ditambah 7 per 4. Nah, untuk X1-nya kita ambil 13 per 4-nya positif. Berarti 13 per 4 ditambah 7 per 4. Nah, untuk X2-nya ambil min 13-nya itu, min 13 per 4-nya itu negatif. Berarti jadi negatif 13 per 4 ditambah 7 per 4. 13 ditambah 7 yaitu 20, berarti jadi 20 per 4, 20 dibagi 4 adalah 5. Kemudian min 13 ditambah 7 berarti adalah min 6 per
4, jangan lupa ya, per 4 berarti min 6 per 4 adalah min 3 per 2. Nah, kita bandingkan di sini untuk melengkapkan kuadrat sempurna X1-nya 5, X2-nya adalah min 3 per 2. Sama ya, di sini walaupun kebalik, X1-nya min 3 per 2, X2-nya sama dengan 5, itu dengan cara pemfaktoran. Sekarang kita bandingkan, karena tadi dengan pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna itu sama, maka kita bandingkan melengkapkan kuadrat sempurna kita dengan rumus ABC ya. Rumus ABC kita tahu bahwa X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita substitusi, B-nya adalah min 7 ya, min 7, kemudian A-nya adalah 2, C-nya adalah min 1, di sini A ya. Berarti di sini min 7 kali min 7 adalah 7. Kemudian min 7 dikuadratkan 49, min 4 kali 2 kali min 15 adalah 120. Maka di sini jadi 7 plus minus akar 49 ditambah 120 adalah 169. Berarti jadi 7 plus minus akar 169 per 4. Nah, di sini akar 169 adalah 13. Maka kita dapat X1, X2-nya adalah 7 plus minus 13 per 4. Nah, di sini untuk X1-nya berarti 7, kita ambil positif 7 tambah 13 per 4, atau sama saja dengan X1 dengan melengkapkan kuadrat sempurna adalah 13 per 4 ditambah 7 per 4. Kemudian untuk X2-nya adalah 7 dikurang 13 per 4, itu sama saja dengan min 13 per 4 ditambah 7 per 4. Jadi, dengan pemfaktoran melengkapkan kuadrat sempurna ataupun rumus ABC itu hasilnya sama. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga, ini yang sebelah kanan ada dengan cara pemfaktoran, kita akan bandingkan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini adalah X kuadrat kurang 9 sama dengan 0, ini adalah soalnya, maka si konstantanya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi X kuadrat sama dengan 9. Untuk selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan A, supaya jadi 1. Kebetulan di sini A-nya adalah sama dengan 1, maka hasilnya tetap X kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya, kedua ruas kita jumlahkan dengan B per 2 kuadrat. Nah, di sini B-nya adalah 0. 0 dibagi 2, yaitu 0. Jadi, kedua ruas dijumlahkan dengan 0 kuadrat 0. Berarti tetap hasilnya adalah X kuadrat sama dengan 9. Nah, untuk langkah selanjutnya, supaya jadi X sama dengan, maka X kuadrat kita akarkan. Kalau sebelah kiri akarkan, maka sebelah kanan juga akarkan. X kuadrat diakarkan jadi X, maka sama dengan akar 9. Kita tahu akar 9 adalah plus minus 3, maka kita dapat X1-nya 3 dan X2-nya min 3. Sama kan? Dengan cara pemfaktoran dan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah min 3. Nah, untuk selanjutnya dengan rumus ABC, yaitu rumusnya adalah X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. B-nya kita substitusi 0, karena 0 itu tidak ada negatif, berarti 0 saja. 0 kuadrat, A-nya 1, C-nya min 9, di sini A-nya 1. Maka kita dapat 0 dikuadratkan 0, min 4 kali 1 kali min 9 adalah 36. 2 kali 1, 2. 0 dibagi 2 itu 0, maka kita bisa pisahkan ya. Nah, kemudian di sini 0 plus minus akar 0 tambah 36 adalah 36. Akar 36 itu 6. 6 dibagi 2 adalah 3. 0 plus minus 3. Berarti X1, X2-nya adalah plus minus 3. Nah, di sini kita dapat X1-nya 3, X2-nya min 3. Jadi, mau dengan cara pemfaktoran, mau dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, mau dengan rumus ABC itu hasilnya pasti sama. Ya, rumus yang sering dipakai adalah dengan cara pemfaktoran, tapi ada juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna ataupun rumus ABC tergantung dari pertanyaannya. Nah, kemudian di sini untuk secara umum adalah dengan cara rumus ABC. Kenapa? Karena kalau pemfaktoran tidak semua soal itu bisa difaktorkan, tetapi kalau dengan rumus ABC semua soal itu bisa diselesaikan dengan rumus ABC, termasuk bilangan-bilangan yang mempunyai penyelesaian yang tidak real. Terima kasih.